Namaste. Namaste adalah ungkapan rasa syukur atas apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kamu terhubung dengan Madam Suki. Buat kamu yang baru pertama kali ada di channelku ini, Suki and Diego, aku Madam Suki, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini aku ingin sekali untuk membacakan sebuah prediksi, karena beberapa hari ini aku tergelitik dengan banyaknya media yang memperlihatkan situasi tentang India ya. Dan di situ aku merasa ingin sekali untuk memberikan prediksi ini kepada kalian yang percaya. Barangkali ada orang-orang yang berkata seperti ini: jangan percaya dengan ramalan, jangan percaya dengan prediksi, karena itu dilarang atau menyalahi aturan, atau dianggap kita ini adalah orang yang mendahului kehendak Tuhan. Perlu kalian ketahui, dahulu kala sebelum ada internet, yaitu tahun 1400 ya, bagaimana orang melihat suatu tragedi akan terjadi, suatu kejadian akan terjadi, bagaimana? Toh tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Ya. Nah, tarot sudah digunakan pada saat itu untuk membuat atau melihat suatu kondisi, tragedi atau kejadian yang akan terjadi. Jika kalian tidak mempercayai, tidak masalah, ya. Jangan memaksakan diri untuk percaya. Ada lagi yang berkata tukang tarot itu membaca sendiri, ya, dikocok sendiri, membaca sendiri, dan dilihat sendiri. Seperti itulah, ya. Jadi perlu kalian tahu bahwa apa sih tarot itu? Tarot adalah sebuah keahlian atau seni membaca energi, ya. Jadi kita bisa melihat dari sini. Bukan berarti kita mendahulukan Tuhan atau kita musyrik, ya, bukan. Tapi justru kita bekerja sama dengan semesta. Tujuannya adalah agar kita waspada. Baik, hari ini aku mempunyai pertanyaan kepada tarot, dan aku sudah bertanya. Saat ini akan terjadi pulang kampung, ya, karena sebentar lagi akan ada suatu momen besar, ya, di mana biasanya kita mempunyai satu kebiasaan bahwa pada hari raya ataupun tahun baru atau perayaan-perayaan keagamaan lainnya, ya, kita memang harus pulang atau kita harus mudik untuk bertemu keluarga dan lain sebagainya, ya. Dan saat ini aku bertanya, memusatkan seluruh energiku, dan aku bertanya, bila mana hal ini dilanggar, apa yang akan terjadi, ya? Jadi kartunya sudah aku pilih supaya cepat, tidak mengkocok-kocok lagi, tidak menshuffle-shuffle lagi. Dan yang keluar adalah pesan semesta. Jika kita terlalu percaya diri bahwa corona ini tidak akan menyentuh kita atau keluarga kita, karena kita merasa pede, kita merasa percaya diri bahwa kita akan dilindungi atau dan lain sebagainya, hanya membentuk sebuah kepercayaan diri yang over, ya. Sekali lagi, kita bisa melihat apa yang terjadi di India pada saat terjadi perayaan besar yang dilakukan 12 tahun sekali, ya. Mereka memiliki sebuah kepercayaan yang tinggi bahwa Tuhan atau mereka akan terlindung
apalagi sudah memiliki vaksin, ya. Dan apa yang terjadi? Jadi jika ini dilakukan di Indonesia, karena orang Indonesia memiliki trust yang luar biasa, ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat. Setelah acara kunjung mengunjung, ya, makan-makan dengan keluarga, akan terjadi sebuah fenomena atau kondisi di mana orang-orang akan collapse. Karena kondisi ini tentu akan menjadi kondisi yang luar biasa, ya, luar biasa. Semua orang yang mudik akan mengalami apa yang dialami oleh India. Ya, sebenarnya tarot itu adalah sebagai sign atau petunjuk bila mana hal itu dilakukan akan terjadi seperti itu. Bila mana hal itu tidak dilakukan akan terhindar. Begitu saja. Jadi di sini aku tidak tinggal di Indonesia, tetapi rasa kecintaanku kepada Indonesia, kepada negeriku, aku ingin memberikan sebuah petanda, ya. Jika ini dilanggar, akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik, ya. Nah, aku berbicara di sini bukan berarti aku dibayar oleh pemerintah atau apapun, tidak, ya. Jadi tolong dipatuhi aturan pemerintah, karena pemerintah sudah mengatur kondisi di Indonesia agar supaya tidak terjadi apa yang sudah terjadi di negara lain. Kebetulan itu sama-sama Asia, di India. India sangat dekat dengan Indonesia, ya. Nah, jadi ayo kita mendengarkan pemerintah dan kita mau untuk membuat diri kita itu mengerti betul akan kondisi ini. Jadi sekali lagi, bukan karena dipaksa atau karena disuruh-suruh oleh pemerintah, tidak, ya. Bantu pemerintah agar kita menjadi warga yang baik dan kondisi di Indonesia menjadi landai akan penyebaran COVID ini, ya. Tolong ikuti inner voice kalian, karena setiap orang, aku percaya bahwa kita ini diberikan akal pikiran untuk berpikir dan melihat apa yang sudah terjadi adalah untuk supaya kita mengantisipasi atau warning, atau kita tahu bahwa hal itu tidak bisa dilakukan dengan kondisi sekarang, berkumpul dengan keluarga meskipun sangat rindu, ya. Tolong ikuti inner voice kalian masing-masing, ya. Berbijaklah, karena ketika manusia itu mengenal agama apapun, selayaknya kita menjadi manusia yang memiliki akal budi, ya. Di sini kita tidak perlu mencobai, karena virus ini bukan main-main. Meskipun sudah vaksin, tetapi kita mesti harus mematuhi protokol kesehatan. Kita harus mematuhi apa yang sudah menjadi aturan bersama. Begitu. Tadi pertanyaanku, ya. Dan jika orang Indonesia tidak mematuhi, ya, yang tadi, ya. Nah, terus aku bertanya lagi, jika orang Indonesia melanggar aturan pemerintah, ya. Jadi di sini aku tidak mempunyai kepentingan apapun, even aku ingin pulang ke Indonesia, tapi karena biayanya yang sudah luar biasa, ya, hanya untuk di lain pesawat dan lain-lain, ya, kita mesti karantin dulu and bla bla bla, sekitar 10 juta lebih, ya.
Maka itu aku pun tidak ingin pulang dulu, meskipun sangat ingin pulang ke Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jika kamu melanggar aturan pemerintah atau aturan ini yang sudah dibuat, apa yang akan terjadi? Ya. Kita memang mencintai keluarga, kita memang merindukan keluarga. Apalagi saat-saat ini ya, sudah 2 tahun ini ya, sudah 2 tahun berjalan ini, bahwa kondisi ini stay. Ya, ini awal dari 2020 ya, awal ya, sampai saat ini. Jadi, karena kecintaan kita kepada orang tua, dan tentu saja kondisi ini adalah kondisi yang tidak biasa, seperti Lebaran, seperti Tahun Baru ya, atau acara-acara keagamaan lainnya. Tentu saja ini akan membuat satu perasaan yang berbeda dengan perasaan-perasaan yang dengan hari-hari yang biasa-biasa saja. Karena ini adalah Idul Fitri, ya. Semua orang kembali dengan fitrahnya, ya. Semua orang ingin berkumpul dengan keluarga, ya. Kalian mungkin menganggap bahwa oke lah, ini bukan momen yang biasa. Memang betul. Tetapi perlu kalian atau kamu perhatikan dan ingat bahwa jikalau ya setelah pertemuan itu menjadi akhir dari semuanya, bahkan merenggut orang-orang yang kita cintai, forward. Terus pertanyaannya, sampai kapan Madam Suki ini akan berakhir? Ya, nanti kita lihat ya. Sebenarnya aku sudah membuat reading tarot ini di awal bulan Januari sampai Desember tahun 2021 ya. Kalian boleh lihat prediksi perjalanan tarot yang aku buat tahun 2020 ya. Bisa dilihat di playlist. Jadi di situ aku membuat per 3 bulan. Jadi aku beberapa kali waktu itu reading tarotku benar ya, akan kedatangan second corona, something like that ya. I was right about that. Seperti yang kalian tahu juga, seperti yang aku katakan bahwa ini adalah sebuah seni untuk membaca energi ya. Ketika membaca ini, tukang tarot atau reader tarot itu akan menjadi capek. Kalian boleh tanya, atau mungkin kamu memang punya pengalaman sendiri untuk bisa reading ya. Kalian bisa tahu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita harus peka dengan intuisi kita, dan ketika kita membaca pasti ada sesuatu yang akan terjadi dalam diri kita. Entah itu lesu, entah kita malas, atau kita menjadi mual, atau kita menjadi pening, seperti itu ya. Jadi aku memang tidak membuat prediksi perjalanan tarot 2001, padahal aku sudah membuatnya. Mungkin nanti lain kali, tapi aku tergelitik pada saat ini ketika begitu banyaknya berita tentang India yang membuat akhirnya aku tergugah untuk membuat video khusus ini ya. Bila mana mudik tetap dilakukan ya. Jadi perlu diwaspadai dan perlu diingat sekali lagi, jika itu adalah pertemuan terakhir kalian nantinya dengan keluarga. Buat apa? Karena penyesalan itu pasti datangnya di belakang, bukan di depan ya. Nah, jika tetap dilanggar, apa yang akan terjadi? Banyak yang akan pergi ya. Jadi silakan untuk dipikir kembali, apakah hal itu bijak ketika kita pulang menemui orang tua, menemui keluarga dengan momen yang memang tidak biasa, yang fitri sekali ya. Atau hal itu akan menjadi satu momen yang terakhir. Begitu. Dan pesan lain yang aku baca untuk Indonesia,
untuk tahun 2021. Jadi, makna dari 2022 adalah angka kembar, ya, 2020. Makanya keluarga Corona, keluarga Tante Koronces datang ya pada tahun 2020 karena tahun kembar. Ya, kamu bisa melihatnya di prediksi aku sebelumnya. Silakan nanti lihat di playlist, oke? Nah, tahun 2021 ini adalah tahun yang terlalu kuat, ya. Kondisinya bahkan lebih daripada sebelumnya. Di sini aku tidak menakut-nakuti, tetapi kita perlu waspada saja karena kondisi ini belum bisa stabil atau belum bisa pulih. Harapan itu tetap harus ada karena kewajiban kita memang mempunyai harapan, ya. Jangan sampai kita tidak mempunyai harapan. Namun seperti yang aku tadi ulas, jangan terlalu percaya diri dan kita perlu waspada. Jadi pesan untuk tahun 2001 di Indonesia adalah akan terjadi titik hujan yang banyak sekali, ya. Curah hujan yang sangat banyak. Hati-hati, bisa menyebabkan banjir, tentu saja, ya. Untuk kota-kota yang memang sudah sering menjadi langganan banjir, ya, tolong sekali lagi ini diperhatikan. Mulai sekarang mungkin dibenahi saluran-salurannya agar ketika hujan datang kita atau kalian menjadi aman, ya. Karena ini curah hujan banyak sekali dan bisa mengakibatkan banjir. Dan kemudian perlu diwaspadai lagi adalah gerakan-gerakan tanah dan aktivitas-aktivitas Gunung Merapi, ya. Ini terjadi banyak sekali tahun ini, ya. Banyak sekali gunung-gunung yang sudah mulai aktif sekarang ini. Kalau ditanya di mana saja posisinya atau daerahnya, untuk curah hujan atau untuk prediksi hujan yang bisa mengakibatkan banjir itu terjadi di utara, daerah-daerah utara. Hati-hati ya untuk hujan, ya, untuk hujan daerah utara. Bukan berarti daerah lainnya, ya, tidak mendapatkan, tetapi ini yang lebih rentan adalah bagian utara. Dan kemudian tadi yang aku bilang bahwa akan terjadi aktivitas-aktivitas gunung, ya, akan terjadi di wilayah barat. Hati-hati untuk wilayah barat karena di sini akan banyak sekali, ya, aktivitasnya sehingga menimbulkan panas seperti aku tadi bilang, pergerakan tanah, ya. Dan akan banyak hujan, petir, dan gunung berapi. Nah, jadi begitu aja singkatnya. Mudah-mudahan sebagai manusia yang diberikan akal, kita mau menggunakan hal ini sebagai rujukan, ya. Tidak perlu untuk percaya. Jika memang kamu tidak percaya, tidak ada yang memaksa, oke? Dan jika percaya bahwa ini adalah sebuah tanda yang kita harus waspadai, terima kasih telah bekerja sama dengan semesta. Buat kamu yang memiliki masalah rumah tangga, karir, atau apa saja, silakan untuk melihat di kolom deskripsi dan silakan juga komen, ya. Komen yang baik akan mendapatkan energi yang baik. Seperti itu yang aku tahu.
Dan buat kamu yang memiliki masalah, silakan untuk menghubungi Madam Suki ya. Dan yang tertarik dengan past life, mungkin berpikir, aku dulu sebagai apa ya? Aku dulu pernah hidup seperti apa ya? Silakan, aku juga melayani jasa reading untuk past life regression. Atau hal-hal lain, misalnya ada sesuatu yang perlu di-healing. Misalkan kita terluka pada saat kecil, inner child kita terluka, kita memiliki inner wound, atau inner emosi kita yang perlu kita perbaiki. Silahkan untuk menghubungi Madam Suki. Terima kasih untuk waktunya dan salam dari Belanda. Semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Salam cahaya.